Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas izinnya kita kembali dipertemukan di sini dalam rangka mengikuti kajian. Seperti biasa di pekan ketiga, kajiannya adalah tentang sirah yang akan disampaikan oleh guru kita Bapak Ustadz Abdul Razak Hafizahullah Ta'ala. Salawat dan salam tak lupa kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga salawat ini selalu tercurah kepada kita sebagai pengikut yang taat. Amin ya Rabbal Alamin. Tanpa perlu berlama-lama, marilah kita simak kajian mengenai sirah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Abdul Razak. Kepada Bapak Ustadz Abdul Razak, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Baik, sekarang kita masuk bab jahiliyah dan sisa-sisa hanifiyah. Apa itu jahiliyah? Ini dari kata jahil. Jahil itu bodoh. Nah, terkait dengan itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam suratul Ahzab ayat ke-72, Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ard wal jibal fa abaina ay yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Ya. Sesungguhnya kami telah menawarkan amanat, ya, kepada langit dan bumi dan gunung-gunung, tapi mereka semuanya menolak, enggan memikul amanat itu karena mereka khawatir tidak akan mampu melaksanakannya karena begitu beratnya amanat itu. Lalu dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh. Nah, pada ayat ini Allah menjelaskan awalnya amanat itu akan diberikan kepada langit, bumi, dan gunung. Apa amanat itu? Amanat kekhalifahan. Ya. Allah ingin mewakilkan. Ya. Khalifah itu kan artinya wakil atau pengganti. Ya. Kepada langit diberikan amanat, ditolak langit. Kepada bumi, bumi juga nolak. Gunung-gunung juga menolak.
Ya, fa'abaina, mengabaikan, menolak. Kenapa? Karena mereka khawatir. Wa asfaqna minha, khawatir nggak sanggup melalaikan amanat itu. Wa hamalahal insan, tapi kemudian amanat itu dipikul oleh manusia. Amanat kekhilafahan, amanat dari Allah Subhanahu wa taala yang menunjuk manusia sebagai wakil diterima oleh manusia. Innahu kana zaluman jahula. Kenapa demikian? Karena manusia sangat zalim dan sangat bodoh. Ya. Kurang lebih ayat ini sama dengan surat Al-Asr. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Ya, demi masa, atau bisa juga diartikan demi waktu asar. Ya. Kenapa waktu asar? Mufasir mengatakan orang Arab kalau waktu asar itu waktunya ngobrol, waktunya ngerumpi. Menjelang malam mereka ngobrol sambil minum khamr. Kenapa mereka ngobrol sambil minum khamr? Karena di Jazirah Arabia, sebagaimana yang sudah kita bahas beberapa bulan yang lalu, kondisi alamnya ekstrim. Kalau siang panas sekali, bisa sampai 50 derajat Celcius. Kalau malam dingin sekali, ya, bisa mencapai 0 derajat Celcius. Ya. Nah, ketika menjelang malam di waktu asar, mereka minum khamr sambil ngobrol-ngobrol. Ya. Minum khamr supaya ketika malam badannya nggak kedinginan. Makanya disebut di situ wal 'asr, demi waktu asar. Pada saat itu manusia lalai. Di waktu asar yang dekat ini, dekat menjelang maghrib, lalai. Ya. Ngerumpi, kadang-kadang salah omong, apalagi ditambah dengan khamr yang membuat orang mabok. Dan Islam di awal-awalnya tidak mengharamkan khamr. Ya. Tapi karena Umar bin Khattab bertanya apa hukumnya khamr, Nabi nggak jawab. Karena Nabi juga nggak tahu. Turunlah ayat bahwa yang menyatakan di dalam khamr ada manfaat, yaitu tubuh bisa hangat, bisa melawan dinginnya malam di Jazirah Arab. Tetapi di dalamnya juga ada mudarat. Dan mudaratnya lebih banyak daripada manfaatnya. Ayat itu belum mengharamkan khamr. Lalu datang kasus berikutnya, ada imam salat maghrib yang ketika asar tadi minum khamr, muslim. Kalau jadi imam sholat berarti muslim kan. Jadi sebelum maghrib, waktu asar mereka mabok. Ya. Kebawalah pada saat jadi imam sholat, baca surat Al-Kafirun. Bacanya kebolak-balik. Ya. Qul ya ayyuhal kafirun. Seharusnya dibaca la a'budu ma ta'budun. Kami tidak menyembah apa yang engkau sembah. Dia baca a'budu ma ta'budun. Kami menyembah apa yang kalian sembah. Geger. Ya. Selesai sholat ngadu sama Nabi,
imam tadi baca surat Al-Kafirun terbolak-balik. Nabi juga tidak bisa menjawab. Ya. Soal hukum halal, haram, boleh atau tidak, itu hak mutlak Allah. Ya. Hak mutlak Allah. Maka kemudian turun ayat yang mengatakan wala taqrabus shalah wa antum sukaro. Jangan engkau dekati sholat, dekat-dekat sholat itu nggak boleh, apalagi sholat. Wa antum sukaro, sedangkan engkau mabok. Ya. Sukaro itu sebenarnya masuk ke bahasa Inggris ya, jadi sugar. Ya. Sukaro masuk ke bahasa Belanda jadi suiker, ke bahasa Inggris jadi sugar. Apa itu sukaro? Ya, kalau diterjemahkan bahasa Inggris, suiker atau sugar itu gula, manis. Ya. Dan khamr itu manis. Yang namanya manis enak. Dunia ini manis, yang namanya dunia enak. Dan itu membuat lalai. Karena enak, lupa. Lupa mengingat Allah. Lupa apa yang diharamkan dan yang dihalalkan. Begitu mabok, lupa bacaan salat, ya, bacaan Qur'annya kebolak-balik. Ya. Maka yang tadinya maboknya itu waktu asar ditunda hingga selesai sholat Isya. Karena belum mengharamkan ayat ini. Belum mengharamkan khamr, tunda hingga sholat Isya. Jadi kaum muslimin dalam rangka supaya bisa bertahan dari hawa dingin di malam hari, maboknya habis Isya. Masih mabok, tapi setelah Isya. Nah, kalau udah sholat Isya, mabok, tidur, subuhnya seger lagi. Ya. Subuhnya bangun, tetap bangun. Ya. Walaupun pernah juga Nabi kesiangan karena terlalu capek perang. Ya. Kecapean perang, Nabi tidur, ketiduran sampai waktu duha, kira-kira jam 8 baru bangun. Ya. Tadinya Bilal disuruh tidur, Nabi jaga. Ya. Tapi akhirnya semuanya karena kecapean berperang, ketiduran semuanya, bangunnya duha. Langsung sholat subuh di waktu duha. Ya. Tapi itu cuma satu kali. Dalam riwayat disebutkan hanya satu kali. Enggak tiap hari sholat subuhnya di waktu duha. Ya. Kalau tiap hari sholat subuhnya di waktu duha, ini berarti mengubah waktu sholat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Barulah kemudian ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendesak, ini status khamr ini bagaimana? Halal atau haram? Boleh apa enggak? Ya. Turunlah ayat terakhir yang mengharamkan. Sesungguhnya innamal khamru wal maisir najasun fajtanibuhu. Sesungguhnya khamr dan judi itu najis. Ya. Tinggalkan. Maka pada saat itu semua persediaan khamr dibuang ke jalanan di Madinah, dan diriwayatkan jalanan Madinah itu banjir khamr sampai kurang lebih semata kaki. Ya, bukan banjir karena hujan, ya, bukan genangan karena air hujan, tapi genangan banjir karena khamr itu yang dijadikan persediaan bergentong-gentong dalam rumah dibuang ke jalanan. Mulai saat itulah khamr haram sampai akhir masa.
Cuma kalau orang sudah kecanduan, hikmahnya apa? Allah membuat tahapan pengharaman khamr. Hikmahnya adalah kalau orang sudah kecanduan khamr, nggak mungkin dia bisa langsung berhenti. Kalau orang sudah kecanduan rokok, nggak mungkin langsung tiba-tiba berhenti. Sama ketika seorang masinis kereta api, nggak mungkin langsung ngerem, berhenti. Kereta bisa anjlok, terbalik semuanya. Terjadi kecelakaan besar. Mobil kalau langsung ngerem, ya bisa selip. Ya, apalagi motor. Ya. Kecelakaan yang bisa menyebabkan kemudaratan yang lebih besar. Ya. Maka hikmahnya adalah kalau orang sudah kecanduan, maka kecanduan itu bisa dihilangkan secara bertahap. Asal ada kemauan kuat. Ya. Bisa dihilangkan, pertama ada kemauan kuat dan dihilangkan secara bertahap. Kemudian dicarikan lingkungan yang lebih baik. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ya. Konon katanya, saya nggak tahu, mungkin ini anekdot kali ya. Di Jawa juga dulu pernah begitu. Ya, jadi ketika terjadi islamisasi di Jawa dan secara umum di Indonesia atau di Nusantara, itu kejadiannya juga bertahap, prosesnya bertahap. Pada saat itu dikisahkan bahwa ada juga imam ya, yang mabok jadi imam sholat maghrib. Ya, kalau sholat maghrib kan bacaannya pasti pendek-pendek. Baca pula surat Al-Kafirun. Ya. Nah, ini yang mabok ternyata bukan imamnya aja, makmumnya juga mabok. Ya. Imam jam baca surat Al-Kafirun, muter aja nggak kelar-kelar. Ya. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma, muter aja. Lah makmumnya ya, ini karena mabok jadi muter-muter situ. Apalagi setelah ini muter lagi, balik lagi ya. Makmumnya juga karena mabok akhirnya ngomong dalam bahasa Jawa, lakum dinukum waliyadinen, ya batal semua salatnya. Ya, karena dimasukkan bahasa Jawa. Ya. Kenapa begitu? Karena mabok. Ya. Harus bertahap. Ya. Ya. Prosesnya bertahap. Itu hikmah diharamkannya khamr secara bertahap. Kalau orang sudah kecanduan, maka dia bisa sembuh dari kecanduan itu. Yang pertama syaratnya ada azam, keinginan kuat untuk berubah. Ya. La yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Nasib satu kaum enggak akan berubah. Ya. Kecuali mereka mengubah ma bi anfusihim, mentalitas mereka ubah. Ya, nasib kaum berubah atau tidak tergantung perubahan mentalitas, anfus. Ya, ini kaitannya dengan mental, kejiwaan. Kalau mindsetnya, mentalnya nggak berubah, kaum itu nggak akan berubah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi kita kembali lagi pada surat Al-Ahzab ayat 72 dan surat Al-Asr. Ya. Innal insana lafi khusrin, semua manusia rugi. Ya. Kalau zaluman jahula, ini sama juga artinya rugi dia. Kalau dia berbuat zalim, aniaya, dan dia bodoh, dia merugikan dirinya sendiri. Innal insana lafi khusrin, semua manusia dalam keadaan merugi. Siapa yang gak rugi? Siapa yang gak zalim dan siapa yang tidak
jahil illal ladzina amanu wa amilus solihat, yaitu orang yang beriman dan beramal soleh. Dia yang selamat dari kerugian, yaitu yang beriman dan beramal soleh, dan dia pula yang selamat dari perbuatan zalim dan jahil. Lalu apakah benar orang Arab itu jahil, bodoh? Ya. Karena semua sudah mafhum. Orang Arab itu disebut dengan kaum jahiliyah, ya, masyarakat jahiliyah, masyarakat bodoh. Ya. Dilihat dari tidak bisa baca tulis. Ya. Sekarang kalau orang nggak bisa baca tulis kan disebutnya orang bodoh. Orang Arab mayoritasnya nggak bisa baca tulis, maka disebut ummi. Ya. Nggak bisa baca tulis. Termasuk Nabi Muhammad SAW nggak bisa baca tulis. Tapi nggak bisa dikatakan kalau orang nggak bisa baca tulis berarti orang bodoh. Ya. Nabi nggak bisa baca tulis berarti Nabi bodoh. Nggak juga. Ya. Orang Arab disebut jahiliyah berarti orang Arab bodoh. Tidak juga. Ya. Karena ada pengertian jahil yang berbeda, yang dimaknai oleh Al-Quran. Ya. Nabi tidak bisa baca tulis, tapi Nabi cerdas dalam memimpin pasukan. Perang Badar, pasukannya cuma 300-an orang, berhasil mengalahkan 1.000 orang. Artinya dia panglima yang pandai mengatur strategi dan taktik. Dan strategi taktik perang Nabi Muhammad SAW dipelajari, dipraktekkan oleh Napoleon Bonaparte. Ya. Dipelajari, dipraktekkan oleh Napoleon Bonaparte. Ya, makanya Napoleon itu juga disebut sebagai panglima besar dari negara Prancis. Sampai sekarang Napoleon Bonaparte masih dihormati oleh orang-orang Prancis. Ya, karena pada saat itu Prancis bisa menandingi Inggris, bahkan Inggris diisolasi di kepulauan Britania Raya. Prancis lah yang menguasai semua daratan Eropa. Inggris nggak mampu menguasai daratan Eropa karena masih ada Napoleon Bonaparte. Sampai kemudian akhirnya Napoleon kalah dalam satu peperangan, yang namanya peperang itu ada kalah ada menang. Ya. Kalah, diasingkan dan diracun. Ya. Diracun dengan arsenik. Ya, racun arsenik ini racun yang kalau dicampur dengan air itu tidak mengubah rasa dan tidak mengubah warna. Jadi arsenik itu kalau dimasukkan ke air putih, rasa nggak berubah, warna nggak berubah. Lain halnya misalnya air putih dicampur dengan gula, warna nggak berubah, rasa berubah. Ya. Air putih dicampur misalnya dengan tinta, warna berubah, rasa berubah. Tapi kalau arsenik itu racun yang tidak mengubah rasa dan warna. Diminum Napoleon, ya matilah dia karena diracun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nabi juga cerdas dalam memanage keluarganya. Punya 9 istri, yang mana istrinya itu mayoritasnya janda, bukan hanya janda, anaknya juga banyak. Ya. Janda itu bawa anak, anaknya banyak. Nabi mampu memanage istri-istrinya itu. Lah kita istri satu belum tentu mampu manage istri kita. Ya. Bahkan bisa jadi kita menjadi orang yang dimanage oleh istri kita. Ya. Pak beli ini beli itu, kita yang diatur. Ya. Istri kita manajer rumah tangga. Ya.
Dia yang ngatur, harus dapat pendapatan segini, pengeluaran segini, dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Tapi Nabi ngatur istrinya yang tidak sedikit. Pada satu saat istri Nabi itu jumlah totalnya ada 9 yang bersamaan, ya. Bersamaan hidupnya, bersamaan dinikahi oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi mampu dan rukun-rukun aja. Satu pun istri Nabi tidak ada yang dicerai. Satu pun istri Nabi tidak ada yang dicerai, dan mereka semua disebut ummahatul mukminin, ibunya orang-orang beriman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Orang Arab juga bukan orang bodoh. Tapi kenapa Allah sebut jahil? Kalau mereka bodoh, pasti ketika mereka berdagang ke Syams, baliknya nyasar. Ya. Apalagi saat itu kompas belum ada. Jangankan GPS, Global Positioning System, yang sekarang kita pakai untuk penunjuk arah. Ada Waze, ada Google Maps dan sebagainya. Kalau kita ke tempat yang belum kita tahu, kita pakai itu. Ya. Dan kadang-kadang dia bikin nyasar juga. Rumah saya itu di ujung jalan, dari depan mobil bisa masuk, tapi kalau udah masuk ke rumah saya, mobil nggak bisa lanjut jalannya. Motor masih bisa. Kemarin belum lama, ada orang berhenti bawa mobil, nanya, "Permisi Pak, numpang tanya, kalau mau ke Cakar Buana bisa nggak lewat sini?" "Bapak tahu lewat sini dari mana?" "Saya pakai Google Map." "Nah, Google Map dipercaya," saya bilang. "Ya kalau percaya sama Allah aja, nggak usah sama Google Map." Untungnya dia nanya. Ya. Ada yang nggak pakai nanya, bablas saja. Terus begitu mentok baru balik. Baliknya susah karena nggak bisa atret. Atret nggak bisa muter, harus mundur. Yang mundur baret-baret. Ya, pernah ada bannya itu pernah masuk jeblos ke pinggir kali. Ya. Ya, akhirnya ya motor pada berhenti, semua nggak bisa jalan, ya membantuin. Kalau nggak ya nggak bisa jalan, ya dibantuin, diangkatin. Ya. Nunggu mobil derek kan nggak mungkin. Ya. Semuanya nyasar gara-gara percaya sama Google Map. Padahal harusnya percaya sama Allah. Kan rukun iman ada 6, nggak termasuk di situ rukun ke-7 Google Map, nggak ada. Ya. Orang Arab ketika berdagang ke Syam, ke Suriah, balik lagi ke Mekah, nggak nyasar. GPS belum ada, kompas belum ada. Dan mereka jalannya bukan siang hari, malam hari. Kalau siang panas, jalannya malam hari. Dan jalan malam hari itu lebih enak daripada jalan siang hari, walaupun ngantuk. Ya. Tapi kalau biasa jalan malam lebih enak, nggak macet, nggak panas. Ya. Kemudian biasanya mesin mobil itu lebih baik pada malam hari, kinerjanya lebih bagus ketimbang siang hari. Ya. Makanya kenapa Nabi Yakub disebut Israel, karena dia suka melakukan perjalanan malam hari. Makanya disebut Israel, keturunan yang disebut Bani Israel. Ya. Mereka menggembalakan hewan ternak mereka, memindahkan dari satu tempat ke tempat lain pada malam hari. Kalau mereka nggak tahu ilmu perbintangan atau yang dikenal dengan ilmu falak, pasti nyasar. Mereka tahu kalau ada bulan bintang tertentu, itu berarti ada kotak di situ. Mereka ngikutin bintang tertentu untuk sebagai penunjuk jalan. Ya, karena yang namanya bintang itu kan nggak berubah posisinya. Walaupun hakikatnya bintang itu sebenarnya berpindah. Ya. Cuma pindahnya bintang kan prosesnya lama. Ya. Prosesnya lama. Bintang yang kita lihat di satu tempat
pada saat yang sama dia tempatnya udah nggak di situ lagi, sudah berpindah. Cuma prosesnya kalau kita lihat dari bumi prosesnya lama. Ya. Makanya Einstein merumuskan hukum relativitas. Ya. Sesuatu yang kita lihat itu relatif. Ya. Karena mereka mengetahui ilmu bintang, nggak bisa dikatakan mereka orang bodoh. Mereka pinter. Lalu kenapa Allah katakan orang Arab itu jahiliyah, bodoh? Karena mereka tidak bisa membedakan mana yang hak, yang benar, dan mana yang batil, yang rusak. Ya. Mereka nggak bisa membedakan. Dicampur aduk kebenaran dengan kebatilan, itulah kan. Makanya Allah sebut mereka sebagai jahiliyah. Lalu apakah jahiliyah selesai sampai di situ? Sekarang nggak ada lagi orang jahil? Ada. Ya, Muhammad Qutb itu menulis buku, judulnya Jahiliyah Qarnul Ishrin, Jahiliyah abad 20. Ya, sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi jahiliyah modern. Ya. Kalau ciri-cirinya sama, mungkin dia guru besar, ya. Mungkin dia sarjana, tapi tidak bisa membedakan mana benar, mana batil, mana hak, mana batil, dia jahiliyah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam surat Al-Hajj ayat 78 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wajahidu fillahi haqqa jihadih huwajtabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimin min qabl wa fi hadza. Dan berjihadlah pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama itu kesempitan, kesulitan, kesusahan. Ikutilah millah agama orang tuamu Ibrahim. Dia, Allah, telah menamai kamu sekalian orang muslim sejak dahulu. Kemudian dalam surat Ali Imran ayat 95 Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah, ya, benarlah apa yang dikatakan Allah, maka ikutilah agama Ibrahim yang lurus, yang hanif, dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang musyrik. Jadi mengikuti millah. Nah, ini millah itu diterjemahkan menjadi agama. Ad-din diterjemahkan juga agama. Ya. Cuma ada sedikit perbedaan antara ad-din dengan millah. Ya. Ad-din bisa diterjemahkan agama, bisa diterjemahkan juga dengan sistem kehidupan. Sedangkan millah itu artinya kebiasaan atau agama yang menjadi kebiasaan. Ya. Mendarah daging itulah millah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 120 Allah Subhanahu wa taala berfirman,
walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Walan, ya, lan itu tidak akan, sampai kapanpun, ya. Kalau la, mungkin dia sekarang la, enggak, tapi mungkin besok jadi berubah, ya. Sekarang tidak, besok iya. Tapi kalau lan, selama-lamanya tidak. Walan tardo, tidak akan ridho, angka terhadap kalian, al-yahud walan nasara, Yahudi dan Nasrani, hatta tattabi'a millatahum, hingga kalian mengikuti millah mereka. Seorang orientalis itu mengatakan, saya lupa namanya ya, Zweimer atau siapa gitu, kita nggak akan mungkin mengubah orang menjadi Kristen. Ya, kalau Yahudi itu agama eksklusif. Ya, orang bisa jadi Yahudi kalau orang tuanya Yahudi. Yang lain nggak bisa jadi orang Yahudi. Cuma harus tunduk pada peraturan-peraturan yang mereka buat. Ya, itu Yahudi. Kalau Nasrani, mereka mau orang di luar mereka masuk jadi agama Nasrani. Ya. Tapi orientalis yang mutakhir terakhir itu mengatakan nggak mungkin orang Islam diubah agamanya jadi Kristen. Kita bisa mempengaruhi umat Islam, statusnya tetap Islam, mereka statusnya tetap Islam, tapi bisa kita ubah mengikuti kebiasaan-kebiasaan kita. Itulah yang disebut dengan millah. Statusnya Islam, tapi tidak menjadikan Islam sebagai patokan hukum. Statusnya Islam, tetapi justru mengikuti kebiasaan-kebiasaan orang Nasrani. Ya. Yang melakukan peringatan atau merayakan tahun baru 1 Januari siapa di Indonesia? Orang Islam atau orang Kristen? Orang Kristen. Tapi kan mayoritas di Indonesia Islam. Yang mensiarkan tahun baru Masehi, ya orang Islam. Ngikutin kebiasaan orang Kristen. Orang Islam memang nggak punya tahun baru sendiri. Kan punya Hijriah. Tapi lihat, mana lebih semarak tahun baru Hijriah dengan tahun baru Miladiah. Itu artinya upaya mereka untuk supaya orang Islam ikut millah mereka sukses. Ya, makanya di Al-Quran tidak disebut ya, walan tardo'an kal yahudu walan nasara hatta tattabi'a dinikum. Enggak gitu. Hatta tattabi'a millatakum. Ya. Status agamanya enggak berubah, tapi kebiasaannya, tradisinya berubah. Ya. Nah, di dalam surat Al-Hajj, surat Ali Imran ayat 95, yang Allah perintahkan ikuti millah, kebiasaannya Nabi Ibrahim. Ya. Kalau millahnya diikuti, juga termasuk agamanya. Apa kebiasaan-kebiasaan Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim dikhitan. Ya. Nabi Ibrahim kalau ada tamu dihormati. Ya. Di dalam surat Az-Zariyat itu dikisahkan Nabi Ibrahim kedatangan tamu laki-laki tampan-tampan. Ya. Langsung Nabi Ibrahim menyembelih kambing masih muda, dagingnya masih enak. Ya. Ikan muda juga begitu. Ya. Wanita muda juga begitu. Ya, pokoknya yang muda-muda masih enak. Hah? Udah tahu ya?
dipotong kambing muda, ya, diolah, dimasak, dihidangkan kepada tamunya. Tamunya jangankan makan, nyentuh aja juga enggak. Maka Ibrahim ketakutan. Ya. Lalu dikatakan kepada Ibrahim, jangan kau takut. Kami adalah malaikat yang diutus kepada kaumnya Lut. Jadi sebelum malaikat itu menghancurkan, menjungkir balikkan, ya, tempat kediamannya kaum Nabi Lut, mereka mampir dulu ke tempatnya Ibrahim di Palestina sebelum ke negeri Sodom. Ngapain mereka mampir ke rumahnya Ibrahim? Memberi kabar kepada Ibrahim bahwa sebentar lagi punya anak. Anak yang pertama kan jauh. Ismail dari Siti Hajar kan jauh. Adanya di Mekah. Yang di Palestina, Sarah nggak punya anak. Awalnya sebenarnya Nabi Ibrahim itu istrinya cuma Sarah. Lalu pergi ke Mesir, mendapatkan hadiah dari Raja Mesir, Siti Hajar. Raja Mesir menghadiahkan seorang budak yang namanya Hajar kepada Ibrahim. Bagaimana kisahnya sehingga dia bisa mendapatkan budak dari Raja Mesir? Karena ketika mereka sampai di perbatasan Mesir, ada orang memberitahukan bahwa kalau kalian masuk ke sana, ketika mereka masuk ke sana, jangan engkau masuk ke sana. Kalau engkau akui ini sebagai istri, pasti engkau dibunuh suaminya. Tapi kalau engkau akui sebagai adik atau saudara atau apapun, bukan istri, yang engkau masih mungkin selamat nyawanya. Nabi Ibrahim tetap masuk ke Mesir. Kemudian di Mesir itu rajanya Fir'aun pada saat itu mata keranjang, nggak boleh lihat perempuan cantik. Ya. Indonesia juga punya ya, pernah punya penguasa mata keranjang. Begitu dia lihat Siti Sarah, dapat informasi ada perempuan datang cantik. Sarah ini dalam bahasa Arab itu artinya orang yang enak dipandang. Kalau melihatnya nggak bosen. Ya. Makanya namanya Sarah. Ya. Ditanyalah Ibrahim, sebelumnya Nabi Ibrahim punya kesepakatan dengan Siti Sarah, nanti kalau ditanya, engkau siapa aku? Ya, kita bilang saudara. Ini namanya tauriyah. Ya, tauriyah itu bersiasat. Bukan takiyah. Kalau takiyah berdusta. Ya, orang Syiah itu melakukan takiyah, dusta. Kalau tauriyah bukan berdusta, tapi bersiasat. Ya. Engkau anggap saudara, jangan bilang suami istri. Ya. Maksudnya saudara seagama. Innamal mu'minuna ikhwatun. Tauriyah, enggak salah. Selamat Nabi Ibrahim. Maka Siti Sarah ditempatkan di satu tempat. Malam pertama, Raja Fir'aun berniat menggauli Siti Sarah. Baru sampai depan kamarnya pingsan. Ya, bangun-bangun besok siang. Kalau siang kan malu, ketahuan sama banyak pengawal-pengawalnya. Malam kedua nyoba lagi, baru megang kunci pintunya, pingsan. Bangun-bangun, keesokan harinya, malam ketiga masih penasaran, nyoba lagi, baru buka sedikit pintunya, pingsan lagi. Lalu Raja Fir'aun berkesimpulan ini bukan orang ini. Ya. Ataupun kalau dia orang, bukan orang sembarangan ini.
Maka dibebaskanlah mereka, diberikan harta benda, dan termasuk Hajar. Karena Ibrahim menikah dengan Siti Sarah sudah lama nggak punya anak, maka Siti Sarah ngusul supaya Ibrahim menikahi Siti Hajar, dimerdekakan, dinikahi. Punya anak langsung. Begitu punya anak, muncullah kecemburuan Siti Sarah. Maka Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim, bawalah Siti Hajar dan anaknya Ismail ke tempat yang jauh, yaitu di Mekkah. Nah, ini juga pelajaran. Kalau punya istri, supaya jangan berantem melulu, jangan satu rumah, jangan satu kota bahkan. Ya, mungkin satu di kota Jakarta, satu lagi taruhnya di Surabaya. Ya. Dari mana itu? Ini milah Ibrahim. Ya. Milahnya Ibrahim. Artinya kalau mau punya istri lebih dari satu itu harus kaya. Jangan udah miskin bergaya mau punya istri banyak. Ibrahim itu orang kaya. Ontanya banyak. Ini udah miskin, belagu pengen punya banyak istri. Ya keteter. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi orang Arab disebut jahiliyah itu karena tidak bisa membedakan mana hak dan mana yang batil. Mereka campur adukan yang hak dengan yang batil. Ya. Allah perintahkan Nabi Ibrahim bangun rumah Ka'bah dalam rangka menyembah Allah saja, nggak disekutukan dengan yang lain. Mereka campur di situ dengan penyembahan terhadap berhala. Mereka bawa patung, mereka buat patung, bahkan patungnya sampai 360 patung. Ya. Sama dengan lingkaran dalam sebuah derajat dalam sebuah lingkaran, ada 360 derajat. Ya. Kemanapun menghadap 360 derajat, di situ ada berhala. Ya. Siapa orang yang pertama kali bawa berhala, ya, bawa patung, yaitu Amr bin Luhai bin Qam'ah. Ya. Ini nenek moyangnya suku Khuza'ah. Ketika dia berniaga ke Syam, mereka lihat di Syam itu ada orang nyembah berhala. Lalu ditanya oleh Amr bin Luhai bin Qam'ah, ini apa? Ini adalah sesembahan kami. Kalau kami minta sesuatu, ya kami minta kepada dia. Memberikan sesembahan, ya sesajenan. Lalu sesembahan kami ini mengabulkan permintaan kami. Ya. Dagang susah, nggak laku-laku, kami minta kepada berhala ini. Lalu dagang kami menjadi laris. Jodoh susah, nggak dapat jodoh. Kami berikan sesajen kepada sesembahan kami, lalu kami dapat jodoh. Oh kalau gitu saya minta satu. Saya bawa ini untuk kaum kami yang ada di Mekah. Oh boleh, silakan dibawa. Dibawalah ke Mekah. Ya. Dijadikan satu berhala. Kemudian dijadikan sesembahan di samping Allah. Ya, makanya orang-orang musyrik Quraisy itu melakukan pengorbanan onta tertentu. Itu dikorbankan untuk berhala-berhala mereka. Ya. Dalam riwayat Ibnu Ishaq dari Muhammad bin Ibrahim bin Harith At-Tamimi, ya, Saleh As-Saman menceritakan kepadanya bahwa ia pernah mendengar Abu Hurairah berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda kepada Aqtham bin Jun Al-Khuza'i, ya, wahai Aqtham, aku pernah melihat Amr bin Luhai bin Qam'ah
bin Khandaf ditarik ususnya ke dalam neraka. Aku tidak melihat seorang pun yang mirip wajahnya dengan dia kecuali engkau. Jadi Aktham ini kata Nabi wajahnya mirip dengan Amr bin Luhayy bin Qam'ah yang kata Nabi ada di neraka, ususnya ditarik-tarik. Ususnya ditarik-tarik. Lalu Aktham berkata, apakah kemiripan rupa akan membahayakan aku ya Rasulullah? Apakah karena aku wajahnya sama dengan dia lalu aku masuk dalam neraka juga sama seperti dia nasibnya? Nabi menjawab, tidak. Orang yang pertama kali mengubah agama Ismail alaihissalam adalah dia. Kemudian dia buat patung, dia potong telinga binatang untuk dipersembahkan kepada patung-patung itu, pada togut itu, kepada berhala-berhala itu. Dia menyembelih binatang untuk tuhan-tuhan mereka, membiarkan unta-unta tertentu untuk sesembahan, memerintahkan tidak menaiki unta tertentu karena keyakinannya kepada berhala. Kenapa dia masuk neraka? Karena dia mengubah agamanya Ismail. Apa agamanya Ismail? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak menyekutukannya dengan yang selainnya. Jangankan dengan benda mati, dengan penguasa sekalipun tidak boleh Allah dipersekutukan. Kalau penguasa itu, tadi baca surat Ukhdud, imam kita tadi baca surat Ukhdud, itu kan mengisahkan bahwa dulu ada satu kaum, ada penguasanya, minta kaumnya menyembah dia sebagai Tuhan, sementara kaumnya Muslim, mengakui Allah Esa. Karena nggak mau berpindah agama, karena nggak mau menyekutukan Allah, maka dibuatlah parit, dimasukkan ke dalam parit, dibakar hidup-hidup. Makanya disebut dengan Ashabul Ukhdud. Barang siapa menfitnah seorang beriman, urusan dia sama Allah. Allah akan mengazab mereka yang menfitnah orang beriman kalau mereka enggak tobat. Bisa di dunia, bisa juga nanti di akhirat. Belum lama kita lihat pegiat sosial Eko Kuntadi kena batunya. Kan dia biasa ngenyek, kalau kata orang Jawa ngenyek ya. Apa yang namanya? Menghina. Ngeledek. UAS, Adi Hidayat, AA Game, semua diledekin. Satu saat ada Ning Imas Fatimatu Zahra ngomong tafsir surat Ali Imran ayat 14, bahwa nanti di surga orang yang beriman itu diberikan reward pahala bidadari bagi laki-laki, perempuan mendapatkan harta benda perhiasan. Langsunglah dikomentari oleh Eko Kuntadi, ini tolol tingkat kadal. Padahal yang ngomong itu hafizah, hafal Quran, dan dia ngomong basisnya adalah tafsir Ibnu Katsir. Jadi orang kok mimpinya nggak jauh dari selangkangan. Udah diposting, dibaca oleh orang-orang NU, Banser marah, Banser. Dia nggak tahu bahwa dia orang NU. Dia lihatnya lewat TikTok. Di TikTok nggak ada tulisan NU online. Dia ngomong asal bunyi, nggak melakukan riset. Kepentoklah dia dengan NU.
Udah gitu dia koordinator Ganjaris, relawan Ganjar sebagai koordinatornya. Dan Ganjar itu yang akan diusung sebagai presiden 2024, dia jadi gubernur atas dukungan NU. Marah juga Ganjar. Ya. Itu baru di dunia itu. Ya, saya bisa membayangkan bagaimana perasaannya begitu dia tahu ternyata yang dihina orang NU. Dan orang NU pendukung Ganjar. Dia sebagai pendukung Ganjar, saya bisa merasakan apa yang dirasakannya. Ya. Malunya, itu dia nggak, saya nggak bisa bayangkan. Mau ditaruh di mana mukanya? Hah? Ya akhirnya dia minta maaf. Dia minta maaf. Dan ya dengan berbesar hati keluarga besar pesantren Lirboyo itu memberikan maaf dan nggak menuntut ke pengadilan. Nah itu banyak jemaah NU yang marah. Kenapa nggak dituntut ke pengadilan? Kalau urusan pribadi nggak apa-apa, Nabi juga memaafkan. Ini urusan agama. Ini kan Quran. Surat Ali Imran ayat 14. Ya. Ada sebahagian yang nggak terima. Dan kalau mau dituntut bisa dimasuk dalam penistaan agama. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ini udah jam 6 lewat, udah masuk waktu syuruk. Ya, saya cukupkan dulu sampai di sini, masih belum selesai. Kita baru bahas tentang jahiliyah, kita belum bahas tentang hanifiyah. Asbabun nuzul, asbab itu sebab, nuzul turun. Ya. Itu terkait dengan sebab turunnya ayat Al-Quran. Jadi ada beberapa ayat atau surat dalam Al-Quran itu ada sebabnya turun. Misal surat Al-Mujadilah atau Al-Mujadalah, perempuan yang mendebat. Jidal itu kan artinya debat. Mujadalah berarti perempuan yang mendebat suaminya. Kenapa turun surat Al-Mujadalah? Karena ada perempuan yang debat dengan suaminya. Satu saat suaminya marah dengan perempuan ini dan dengan entengnya dia menzihar. Menzihar itu mencerai istrinya. Ya. Mencerai istrinya dengan menggunakan kata-kata kiasan. Ya. Kalau nggak salah istilahnya li'an. Ya. Mencerai istri dengan kata-kata kiasan. Engkau sama dengan punggung ibuku. Ya. Engkau sama dengan punggung ibuku. Niatnya cerai. Di pagi hari, di malam hari diajak jima. Istrinya nolak. Karena engkau sudah mencerai aku, maka aku haram bagimu. Terjadi perdebatan. Kata suaminya, besok engkau aku adukan pada Rasulullah SAW karena engkau membangkang terhadap suamimu. Engkau nggak taat lagi. Besoknya diadukan pada Nabi, Nabi bingung, nggak bisa jawab, nggak tahu persoalannya. Dan nggak bisa jawab. Nggak bisa memberikan hukum. Tidak lama kemudian Allah turunkan surat Al-Mujadalah, ya. Bahwa perempuan itu benar ketika masuk talak 1, cerai tingkatan pertama harus rujuk dulu. Rujuknya harus ada saksi, ya. Nggak boleh tiba-tiba pagi cerai langsung jima. Harus ada proses rujuk dulu. Itu asbabun nuzul. Ya. Begitu pula dengan surat At-Tahrim. Surat At-Tahrim itu turunnya karena Nabi mengharamkan madu. Karena ingin mendapatkan ridho dari istri-istrinya.
Allah turunkan surat At-Tahrim yang melarang Nabi, menegur Nabi, kenapa engkau mengharamkan apa yang aku halalkan? Madu halal, kenapa engkau haramkan? Nabi aja nggak boleh muter balik, halal jadi haram, haram jadi halal, apalagi kita. Ya. Yang berhak mengharamkan dan menghalalkan itu hanya Allah. Ya. Itu asbabun nuzul. Jadi sebab-sebab turunnya Al-Quran. Dan oleh para mufassir, baru Isyraq, suruk. Oleh mufassir, ini dijadikan salah satu landasan untuk menafsirkan ayat atau surat asbabun nuzul. Ya, makanya Ibnu Katsir itu kenapa paling banyak dipakai tafsirnya. Ibnu Katsir ini fikihnya fikih Syafi'i. Ya. Cuma tafsirnya dipakai bukan hanya dari mazhab Syafi'i saja, lintas mazhab dipakai. Tafsir Ibnu Katsir itu dianggap yang paling baik karena dia menafsirkan Al-Quran itu dengan ayat Al-Quran yang lain. Ya, ada tahapan-tahapannya. Kemudian kalau ayat Quran yang lain tidak ada penjelasan, dia tafsirkan dengan hadis. Quran nggak ada, hadis nggak ada, dia tafsirkan dengan qaulul sahabat. Qaulul sahabat nggak ada, ya, Quran nggak ada, hadis nggak ada, qaulul sahabat nggak ada, dia tafsirkan dengan ijma ulama. Kalau semuanya urut-urutan itu nggak ada, dia tafsirkan dengan, ya, atau dia ambil riwayat-riwayat Israiliyat, ya, dalam rangka menerangkan salah satu ayat. Tapi yang paling bagus ayat Quran ditafsirkan dengan ayat Quran yang lain, dan harus mengetahui sebab turunnya ayat. Ya. Makanya jadi ulama itu nggak gampang. Ya. Butuh proses, dan proses yang paling lama itu adalah pendidikan akhlak. Soal ilmu gampang. Tapi pendidikan akhlak, karakter itu yang sulit. Ya. Jadi di mana-mana ulama itu yang pertama, ya, adalah pendidikan akhlak. Ini berdasarkan kitab Ihya Ulumuddin dari Imam Al-Ghazali. Ya. Sementara asbabul wurud itu dikaitkan dengan sebab-sebab keluarnya hadis. Kalau asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran. Kalau asbabul wurud itu sebab-sebab keluarnya hadis. Kenapa Nabi mengatakan seperti itu? Ya. Apa sebab-sebabnya? Apa asal muasalnya? Ya. Itu terkait dengan apa yang tadi ditanyakan, apa yang dimaksud dengan asbabun nuzul. Ya. Demikian yang saya ketahui, ya, mungkin lebih banyak yang saya tidak ketahui, ya, sementara itu yang saya ketahui dan itu yang saya beritahukan. Wallahu a'lam. Banyak hadis-hadis, ya, yang bicara tentang itu. Ya. Surga itu hak, neraka juga hak. Ya. Dalam salah satu hadis yang merupakan doa, dan doa ini sangat baik diucapkan ketika menjelang subuh. Ya. Allahumma lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ard walakal hamdu anta mulkus samawati wal ard walakal hamdu anta nurus samawati wal ard walakal hamdu antal haq wa wa'dukal haq wa liqa'uka haq wa qauluka haq wal jannatu haq wan naru haq wan nabiyyuna haq wa muhammadun haq, dan seterusnya. Jadi surga neraka ada dan benar-benar ada, sudah diciptakan.
Dalam hadis yang lain, Allah berkata kepada Jibril, wahai Jibril, lihatlah surga yang aku ciptakan. Jibril datang melihat surga. Kemudian setelah itu ditanya oleh Allah kepada Jibril, bagaimana tanggapan engkau? Kata Jibril, pasti semua orang masuk ke dalam surga karena banyaknya kenikmatan-kenikmatan yang ada di surga. Kemudian Allah hiasi surga dengan sesuatu yang tidak disukai oleh manusia. Jibril suruh lihat lagi. Begitu Jibril melihat surga yang sudah dihiasi berbagai macam hal yang tidak disukai manusia, Jibril mengatakan, kalau demikian sedikit sekali dari hamba-hambamu dari kalangan manusia dan jin yang masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena surga dihiasi dengan sesuatu yang tidak disukai. Siang-siang lagi panas suruh puasa, kan nggak suka. Ya. Udah kelaparan disuruh sabar. Perut udah keroncongan suruh sabar, nggak boleh mencuri. Kan nggak suka. Malam-malam disuruh bangun, sholat malam, ngantuk, tidur. Jangan kan malam, subuh aja udah menjelang siang masih banyak yang tidur. As-salatu khairum minan naum. Dijawab, enggak sholat, ente sholat te naon-naon gitu, kata orang Sunda. Ya. Surga dihiasi dengan sesuatu yang tidak disukai manusia. Kemudian Allah ciptakan neraka. Jibril suruh lihat. Kata Jibril, tidak ada seorang hambamu pun yang masuk ke dalam neraka. Karena begitu pedihnya, begitu beratnya siksaan dalam neraka. Dalam hadis lain Nabi mengatakan, panasnya api neraka 70 kali panas api dunia. Dan bahan bakar neraka salah satunya adalah batu. Manusia dan batu. Ya. Batu di dunia juga jadi bahan bakar, yaitu batu bara. Ya. Bukan batu bara marga, tapi benar-benar batu bara. Batu yang membara. Kalau sudah panas dia nggak bisa mati. Ya. Batu bara itu kalau udah panas, matinya susah. Ngidupinnya susah, matiin juga susah. Di Kalimantan itu ada batu bara, dan dibuat kelas-kelasnya. Ada kelas 2, panasnya sampai 2000 derajat Celcius. Itulah yang dipakai untuk PLTU, pembangkit listrik tenaga uap. Ya. Yang batu bara menghasilkan panas 3000 derajat Celcius, yang kelas 1 nih, nggak dipakai sama PLTU. Saya nggak tahu apakah ketelnya nanti meleleh apa enggak, saya nggak tahu. Ya. Yang jelas itu dijual karena harganya lebih mahal. Hasilnya masuk APBN. Panasnya sampai 3000 derajat Celcius. Itu di dunia. Kalau katakanlah itu panas yang paling panas di dunia, 3000 derajat Celcius. Lah kalau neraka 70 kali panasnya, berarti 210.000 derajat Celcius. Jangan sampai 210.000 derajat Celcius. Baru 1000 derajat Celcius saja manusia udah nggak ada yang kuat. Ya. 1000 derajat Celcius ketika pabrik petasan di Tangerang itu meledak, itu kan panasnya sampai 1000 derajat Celcius, banyak yang mati. Palanya meledak, pecah, otaknya keluar, ususnya keluar. Ya. Ya, kalau orang dibakar kan begitu, kayak petasan kan, dar-dor. Lihat di Bali kalau ada acara ngaben, kan ada yang meledak-meledak. Ya. Ketika kepala otak itu dibakar, otak kan basah, pecah tengkoraknya itu, kemudian keluar air, pasti terjadi ledakan. Ya. Itu baru 1000 derajat Celcius, udah banyak yang nggak kuat mati, apalagi 70 kali. Kata Jibril,
setelah melihat neraka ditanya oleh Allah, bagaimana tanggapanmu terhadap ciptaanku, neraka? Nggak ada satupun orang yang akan masuk ke sana. Nggak ada yang mau. Bener kan, nggak ada yang mau? Karena tahu neraka itu nggak enak. Neraka nggak enak. Kemudian Allah hiasi neraka dengan segala sesuatu yang disukai manusia. Apa yang disukai manusia? Hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah minadz zahabi wal fiddah. Ya. Itu kan yang disukai manusia, hubbus syahwat. Ya. Manusia sangat mencintai syahwatnya. Laki-laki suka dengan perempuan, syahwat. Ya. Nabi bilang kalau ada perempuan cantik lewat, tanpa sengaja kita lihat, ucapkan subhanallah. Ya gitu. Cantik nih, subhanallah. Udah gitu jangan diliatin terus. Ya. Lagi naik beca cantik itu. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Wah, ya salah. Bukan begitu maksudnya. Maha suci Allah yang sanggup menciptakan makhluknya yang begitu cantik. Dan nanti di surga Allah sediakan perempuan-perempuan yang tidak pernah haid, yang selalu suci, nggak pernah haid, nggak pernah mencret, nggak pernah datang bulan, selalu suci. Bidadari itu kata Nabi, kalau dikeluarkan satu aja kelingkingnya, kelingking doang nih, ke dunia, itu cahaya matahari kalah. Silo ngelihatnya. Kita kan nggak bisa ngelihat matahari kan? Kenapa? Silau. Lah ini dalam salah satu hadis Nabi mengatakan kalau bidadari itu mengeluarkan satu aja kelingkingnya, satu nih, kan kelingking ada 4 kan? Tangan 2, kaki 2 kan? Saya nggak tahu bentuk bidadari gimana. Satu saja, cahaya matahari kalah, sinar matahari kalah dengan itu. Ya, ibarat cahaya bulan redup begitu muncul matahari. Jadi surga itu sudah ada, neraka sudah ada. Ya, dalam surat Al-A'raf ayat 179 Allah sudah mengatakan, laqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Sungguh pasti akan kami penuhi neraka jahanam. Artinya neraka udah ada. Ya. Cuma gaib. Bagi kita gaib. Ya. Surga gaib. Apa itu gaib? Gaib itu ada di satu tempat yang kita tidak bisa lihat. Nah, contohnya siapa? Pak Ade ya? Pak Ade nggak ada kan? Gaib dia. Bukan berarti Pak Ade nggak ada. Di sini gaib, nggak ada. Ada di tempat lain yang kita nggak tahu. Ya. Surga gaib. Kita nggak lihat. Di sini nggak ada, karena kita nggak lihat. Tapi dia ada di satu tempat yang Allah tempatkan dan kita nggak tahu. Ya. Satu saat ada sahabat nanya sama Nabi, ya Rasulullah, kalau surga itu luasnya seluas langit dan bumi, kan itu ada di surat Ali Imran ayat 133. Ya. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Ya, bersegeralah kalian untuk mendapatkan ampunan dari Allah dan surganya. 2 hal yang saling berhubungan. Orang kalau masuk surga pasti dapat ampunan Allah. Orang kalau dapat ampunan dari Allah pasti dimasukkan ke dalam surga. Bersegeralah kalian untuk mendapatkan ampunan dari Allah dan surga yang luas surganya seluas langit dan bumi.
sahabat nanya, kalau yang nanya ini biasanya orang Badui nih. Kalau sahabat dari kalangan orang-orang perkotaan, biasanya begitu Nabi jelaskan langsung paham, nggak banyak nanya. Yang banyak nanya orang Badui, dan syukurnya ada orang Badui yang sering nanya sama Nabi sehingga kita punya pengetahuan. Ya Rasulullah, kalau sorga itu seluas langit dan bumi, neraka di mana tempatnya? Kira-kira jawabnya gimana? Kalau kita yang tanya gitu bingung. Ini Nabi yang ditanya, dan Nabi itu pasti cerdas. Fatonah kan? Salah satu sifat Nabi, fatonah, cerdas. Walaupun gak bisa baca tulis, tapi dia cerdas. Nabi balik nanya. Kalau siang berganti dengan malam, tempat siang itu di mana katanya? Badui itu ditanya balik sama Nabi, dia menjawab, di tempat di mana Allah kehendaki. Maka dengan mudah Nabi menjawab, neraka juga begitu. Allah tempatkan dia di tempat di mana Allah kehendaki. Artinya surga neraka sudah ada, cuma tempatnya di mana kita nggak tahu. Ya. Jangankan mikir surga neraka, ya. Mikirin alam semesta ini ada berapa bintang, planet, satelit dan sebagainya, kita nggak sanggup. Padahal luas alam semesta ini sekitar 100 miliar tahun cahaya. Luas alam semesta sekitar 100 miliar tahun cahaya. Itu berdasarkan perhitungan perkiraan, ya, karena nggak ada alatnya untuk ngitung, ya. Makanya bukan pakai meteran. Kalau meteran ya nggak nyampe, makanya pakainya hitungan jarak cahaya. Jarak cahaya itu 1 detik bisa menempuh 300.000 kilometer. Ini 100 miliar tahun cahaya. Itu luas alam semesta. Dalamnya ada galaksi, ada bintang, ada planet, dan seterusnya. Dan ahli perbintangan, astronomi, nggak bisa memetakan di mana bintang ini, bintang itu. Belum semuanya bisa terpetakan. Ya. Sementara ya, arsy-nya Allah, ini langit dunia, ada langit kedua, ketiga, dan seterusnya. Arsy-nya Allah itu berkali-kali lipat besarnya daripada alam semesta. Ya, diibaratkan alam semesta yang ruasnya 100 miliar tahun cahaya itu seperti kita buang cincin di padang pasir, nyarinya susah. Ya, arsy Allah dibandingkan alam semesta ini seperti cincin yang kita buang di padang pasir, susah memetakannya. Ya. Jadi jangankan surga neraka, bahkan kita memetakan bintang-bintang lengkap sempurna sampai sekarang belum bisa. Ya. Apakah surga neraka ada? Ada. Ya. Karena kemampuan otak kita terbatas. Makanya di situ ada iman. Ya. Iman kepada Allah. Ya. Kalau nggak ada iman, hidup kita runyam, susah. Ya. Ala bidzikrillahi tatma'innal qulub. Dengan zikir kepada Allah maka hati menjadi tenang. Kalau kita naik angkot, ya, kan ada iman kita, percaya sama sopir angkotnya, benar gak? Kalau kita nggak percaya sama sopir angkotnya, kan kita teliti dulu, nih angkotnya layak jalan apa enggak, bannya udah botak apa belum, remnya blong apa enggak. Ya. Kan begitu. Tapi kan kita naik aja, kita percaya aja. Ya.
bahwa nanti kemudian ada kecelakaan dan sebagainya, kan kejadiannya nanti, kan kita nggak tahu apa yang terjadi besok. Naik pesawat juga begitu. Kita percaya, wah ini udah ada yang ngurus kok, ada teknisinya. Siapa yang tahu bahwa misalnya ada pesawat Lion jatuh di Laut Jawa, kan nggak ada. Padahal penyebabnya hanya kecil, ya. Itunya nggak jalan, apa namanya, alat untuk ngatur ketinggiannya itu nggak bisa jalan. Ya kalau kita mikirin semuanya, ya nggak sanggup kita. Karena kita kemampuannya terbatas. Makanya dalam Islam, ya udah serahkan aja sama Allah. Nih, kata Mbah Mun, jadi orang goblok itu lebih enak daripada jadi orang pinter. Kenapa? Hatinya lebih tenang. Kalau orang pinter, mikir terus, jadi nggak tenang-tenang. Ya. Satu saat, ini Mbah Mun berasal dari kesimpulannya, dari pengalaman. Kesimpulan itu diambil dari pengalaman. Mbah Mun itu Maimun Zubair, ya. Satu saat dia datang ke satu tempat wisata. Tempat wisata itu di perbukitan. Di bawah itu ada orang jualan, banyak warung-warung, kan tempat wisata biasa banyak warung-warung. Parkir bis dan sebagainya itu di atas. Persis ini tempat warung-warung, di atasnya itu parkir bis. Mbah Mun nanya sama pedagangnya, kamu nggak takut apa kalau satu saat mungkin ada 1-2 bis yang remnya blong, turun menghantam warung kamu, menyebabkan kerusakan, bisa jadi korban jiwa. Kata penjualnya apa? Dia bilang, tenang aja Pak, ya. Kan udah ada yang ngurus, sopirnya yang tanggung jawab. Kata Mbah Mun, enak bener jadi orang goblok katanya. Mikirnya nggak jauh-jauh. Mbah Mun mikir, itu kalau dia misalnya remblong atau dan sebagainya, dia jatuh, itu kan yang kena diri dia. Kan mikirnya nggak sampai ke sana. Ya. Dulu ada apa namanya? Ada katanya penelitian bahwa 2020 Indonesia akan menjadi negara mayoritas non-muslim, mayoritas Kristen. Konon katanya begitu dulu. Ternyata sekarang 2022 masih mayoritas Islam. Nanti 2030 Indonesia bubar. Ya kita lihat aja kan 2030 tinggal 8 tahun lagi. Kan belum kejadian. Nyantai aja. Ya bisa bubar, bisa enggak. Ya. Kalau dipikirin, ntar kalau bubar gimana? Capek kita. Ya. Mendingan kita mikirin yang urgen. Apa itu? BBM naik, harga sembako naik. Mikirkan yang real dan yang kita butuhkan. Yang kita nggak butuhkan ya udah percaya aja. Pasti segala sesuatunya Allah sudah atur. Nggak mungkin Allah nggak ngatur. Ya. La yusibana illa ma kataballahu lana. Nggak mungkin seorang itu mendapatkan musibah nggak mungkin. Lan yusibana, la yusibana. Kita nggak mungkin kena musibah. Illa ma kataballahu lana, kecuali Allah telah tentukan. Ya. Walaupun semua orang di seluruh dunia ingin membuat kecelakaan kepada diri kita, tapi Allah tetapkan orang itu selamat, pasti selamat. Nabi rumahnya udah dikepung. Ya. Karena besoknya mau dibunuh, tapi malam itu Nabi keluar. Karena Allah tentukan dia selamat, selamat. Wa ma ya'simuka minan nas. Ya, Allah sudah janji pada Nabi Muhammad SAW bahwa Nabi tidak akan mati dalam keadaan terbunuh. Selamat, bisa hijrah sampai ke Madinah. Tapi kalau semua orang
bersepakat memberikan kamu keselamatan, tapi Allah tentukan orang ini celaka, pasti dia celaka. Makanya yang paling penting adalah iman kepada Allah. Berserah diri kepada Allah. Di samping ikhtiar, mentang-mentang harus berserah diri pada Allah, kemudian nggak ikhtiar, nggak juga. Ya. Ikhtiar semampu kita, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Lalu sisanya serahkan pada Allah. Nabi Musa disuruh hijrah, pergi dari Mesir, pindah ke Palestina, nyeberangi laut, pusing dia nyeberangi laut, perahu nggak ada. Suruh belah laut pakai tongkat. Ya. Pukulkan tongkatmu ke laut itu. Secara logika, tongkat dipukul ke laut, emang kemudian laut bisa beku? Kan enggak. Tapi ketika Allah perintahkan, ya lakukan aja. Nabi Musa iman aja, lakukan aja. Begitu dipukulkan tongkat itu ke laut, laut tiba-tiba membelah. Laksanakan aja apa yang Allah perintahkan. Semampu kita, sisanya serahkan sama Allah. Allah katakan surga itu sudah ada, sudah diciptakan, neraka juga sudah ada. Ya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Itu kan konsekuensi dari perbuatan manusia yang baik maupun yang buruk, ada balasannya. Pasti sudah disediakan oleh Allah. Allah sudah menyediakan. Nanti lihat di ayat-ayat Al-Quran, Allah sudah menyediakan balasan. Artinya sudah ada. Ya. Adanya gimana, bentuknya gimana, dan seterusnya, pikiran kita nggak nyampe ke sana. Ya. Cukup kita beriman saja. Wallahu a'lam bishawab. Baik, udah 6:30 nih kayaknya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.